Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zari Desak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kementerian Agama menetapkan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji bagi peserta ibadah haji reguler untuk tahap pertama mulai dibuka per tanggal 9 Januari 2024. Dengan pelunasan tahap kedua akan dibuka pada tanggal 20 Februari 2024 mendatang. Kementerian Agama mengumumkan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji bagi calon peserta ibadah haji reguler yang dibuka mulai dari tanggal 9 Januari 2024. Adapun sebelumnya biaya penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi telah disepakati pemerintah dan Komisi 8 RI dengan rata-rata sebesar 93,4 juta rupiah. Dikutip dari siaran pers Kementerian Agama, Menteri Yakut Khalil Qobas menjelaskan bahwa pelunasan biaya haji tahun ini bisa dilakukan dengan cara mencicil, di mana kebijakan ini diambil untuk mengurangi beban jamaah. Meski pelunasan belum dibuka, Mendak menyebutkan bahwa para calon peserta haji sudah bisa mengangsurnya dari sekarang dengan cara menabung pada rekening masing-masing. Adapun pelunasan BP jemaah haji reguler akan dibagi ke dalam 2 tahap. Pelunasan tahap pertama dibuka dari tanggal 9 Januari hingga 7 Februari 2024 dan untuk pelunasan tahap kedua dibuka dari tanggal 20 Februari hingga Maret 2024. Dengan pelunasan tahap pertama dapat dilakukan jamaah yang memenuhi kriteria seperti halnya jemaah haji reguler sesuai dengan nomor urut keberangkatan, jemaah haji reguler yang masuk prioritas lanjut usia, serta jemaah haji reguler yang masuk ke dalam urutan nomor porsi cadangan. Apabila sampai akhir pelunasan tahap pertama terdapat sisi kota, maka untuk tahap kedua akan tetap dibuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Perdagangan mencatat nilai ekspor produk halal Indonesia dari Januari hingga Oktober 2023 mencapai 656 triliun rupiah. Ekspor makanan olahan halal menjadi kelompok produk ekspor halal dengan nilai ekspor terbesar yang mencapai 539 triliun rupiah. Kementerian Perdagangan mencatat nilai ekspor produk halal Indonesia dari Januari hingga Oktober 2023 mencapai 42,33 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 656 triliun rupiah. Ekspor makanan olahan halal menjadi kelompok produk ekspor halal dengan nilai ekspor terbesar yang mencapai angka 34,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 539 triliun rupiah. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendak Didi Sumedi menyebutkan 85% nilai surplus nasional disumbang oleh produk halal. Hal tersebut merupakan kebanggaan bagi Indonesia dan merupakan langkah untuk membantu gerakan konsumsi halal nasional. Selain itu, beberapa komoditas yang menambah nilai ekspor halal yakni pakaian muslim 6,67 miliar dolar Amerika Serikat atau 103,5 triliun rupiah. Produk farmasi 546 juta dolar Amerika Serikat atau 8,47 triliun rupiah dan produk kosmetik 362,49 juta dolar Amerika Serikat atau 5,62 triliun rupiah. Surplus kita di dalam neraca perdagangan untuk produk halal itu mencapai 47,7 miliar US dollar. Sementara nilai surplus nasional kita secara total semuanya 54,5 miliar US dollar. Jadi intinya apa? 85% itu disumbang oleh produk halal surplus nasional kita. Jadi luar biasa. Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi inisiator lahirnya Visi Indonesia Digital 2045. Inisiasi penyusunan Visi Indonesia Digital 2045 diawali keinginan kuat dari pemerintah untuk memajukan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pembangunan digital yang tepat. Lalu apa saja dimaksud dengan Visi Digital Indonesia 2045? Berikut informasinya untuk Anda.
Indonesia dalam 1 dekade terakhir mengalami kemajuan transformasi digital yang cukup signifikan. Walau begitu, perkembangan itu tidak diikuti dengan perkembangan infrastruktur digital yang memadai dan merata. Banyak daerah di Indonesia yang belum tembus jaringan internet, ada juga daerah yang konektivitas sinyal dan jaringan internet kurang stabil, belum lagi masalah keterampilan digital yang kurang merata. Mengatasi kendala itu, Kemenkominfo menginisiasi dibentuknya Visi Indonesia Digital 2045 sebagai peta jalan pembangunan infrastruktur digital sekaligus membentuk ekosistem digital. Secara sederhana, Visi Indonesia Digital 2045 bisa disebut sebagai strategi konkret pemerintah untuk mencapai target nasional jangka panjang demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 dari berbagai pendekatan seperti ekosistem, sektoral, dan kewilayahan. Dalam penyusunan Visi Indonesia Digital 2045, Kominfo telah melibatkan lebih dari 50 pihak yang terdiri dari kementerian lembaga, perwakilan industri, penyedia teknologi, asosiasi, akademisi, hingga pelaku ekosistem digital. Perlu diketahui ekosistem digital menjadi motor dari transformasi digital nasional, sehingga partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan dapat memberikan arah kebijakan yang lebih sinergis dan berkesinambungan. Berbagai studi memperlihatkan Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Kunci dari pencapaian target tersebut adalah penguasaan teknologi digital secara tepat. Nah, untuk menguasai teknologi secara tepat, pemerintah telah menyusunnya dalam kerangka kerja Visi Indonesia Digital 2045 yang terbagi dalam 3 bagian, yakni pilar, ekosistem, dan fondasi. Di mana pilar meliputi pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Pemerintah digital merupakan upaya pemerintah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dengan digitalisasi. Sementara itu, masyarakat digital yakni masyarakat yang cerdas, aktif, dan produktif dalam pemanfaatan teknologi, literasi, dan keterampilan bidang digital. Sementara ekosistem terdiri dari keamanan data, riset dan pengembangan digital, SDM digital, serta regulasi dan kebijakan. Sedangkan fondasi hanya terfokus pada infrastruktur digital. Jika kerangka kerja tersebut diterapkan sejak saat ini hingga ke 2045, maka Indonesia diprediksi mampu meningkatkan PDB hingga mencapai 22.500 triliun rupiah jika mampu memanfaatkan digitalisasi di bidang ekonomi. Nilai tersebut jika tercapai bisa mendongkrak Indonesia masuk ke peringkat 5 hingga 7 dengan nilai PDB tertinggi di dunia. Informasi lebih dalam tentang Visi Indonesia Digital bisa masyarakat akses melalui digital2045.id dari smartphone maupun browser. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membuka pendaftaran calon petugas dalam kelompok penyelenggara pemungutan suara pemilu 2024. Pendaftaran dibuka sejak 11 Desember berlangsung sampai 20 Desember 2023 dan akan dilantik pada 25 Januari 2024. Komisi Pemilihan Umum bakal merekrut petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS secara serentak di Indonesia. Kebutuhan tenaga KPPS tersebut berjumlah 5.741.127 orang yang akan bertugas di 820.162 tempat pemungutan suara. Ketua Koordinator Divisi SDM dan Litbang KPU Parsa dan Harahap mengatakan, pembentukan KPPS tersebut sebagai bentuk dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Kita akan nanti merekrut KPPS sejumlah 5.741.127. Ini angka yang luar biasa dan tentunya ini menjadi concern kita karena inilah etalase terdepan pemilu pada tanggal 15 Februari 2024. Tahun ini anggota KPPS wajib menyertakan surat kesehatan. Hal ini karena terdapat lebih dari 5.000 korban meninggal dunia karena beban kerja yang tinggi pada pemilu 2019 lalu. Selain menerapkan syarat surat kesehatan saat rekrutmen, usia calon tenaga KPPS juga dibatasi minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun. Aturan tersebut merupakan yang baru setelah sebelumnya hanya mengatur usia minimal. Adapun terkait honorar petugas KPPS pada pemilu 2024 sebesar 1,2 juta rupiah yang sebelumnya Ketua KPPS hanya menerima Rp550.000. Sementara anggota sebesar 1,1 juta rupiah yang sebelumnya hanya Rp500.000. Sehingga sekarang honor teman-teman KPPS ini ketua menjadi 1.200.000 dan anggota menjadi 1.100.000. Nah, jadi ini semoga bisa juga memberikan semangat ya untuk teman-teman yang menjadi KPPS nanti untuk bisa bekerja
lebih baik, bisa bekerja secara maksimal. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.